Indonesia menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik, yaitu pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Kunjungan ini tentunya menjadi sebuah momen bersejarah bagaimana memaknai kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Berikut special interview bersama juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus. Pemimpin tertinggi umat Katolik Bapak Suci Paus datang ke Indonesia ini merupakan kali ketiga. Yang pertama pada tahun 1970, yakni Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Dan tadi baru saja Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Nanti akan mengikuti rangkaian agenda dan acara sampai tanggal 6 September 2024. Lalu pemirsa, seperti apa visi, misi dan juga isu yang akan dibawa oleh Paus Fransiskus dan bagaimana kita memaknai kedatangan Paus di Indonesia? Sudah bersama kami Romo Thomas Ulun Ismoyo, juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus. Shalom Romo, apa kabar? Shalom, baik, terima kasih Bu Kulpi. Romo, kalau kita lihat Indonesia ini kan menjadi negara pertama sekaligus terlama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan apostolik ASEA dan Oseania. Sebenarnya kenapa Indonesia? Sebagai negara pertama ya, jawaban sederhana pasti Indonesia memiliki peran yang signifikan di mata Vatikan dan juga dalam tataran sebagai negara dan juga dalam konteks sebagai gereja. Jadi dari 4 negara yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus kali ini, Indonesia menjadi negara yang pertama. Signifikansinya pertama-tama karena hubungan yang begitu dekat antara Indonesia dengan Vatikan. Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu signifikansinya. Hubungan bilateral kuat antara Indonesia dengan Vatikan, dan selalu ada diplomat yang bertukar Indonesia ke Vatikan dan lain sebagainya. Dan signifikansi Indonesia lebih daripada itu adalah Indonesia adalah miniatur keberagaman dunia, miniatur toleransi, miniatur kebajemukan. Saya yakin Vatikan melihat itu semua, melihat signifikansi Indonesia dalam dunia internasional yang memiliki keistimewaan macam itu. Jadi ada banyak tokoh-tokoh Muslim juga yang diundang ke Vatikan berbicara mengenai kemajemukan Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, signifikansi Gereja Katolik Indonesia bagi Vatikan ataupun bagi Gereja Katolik Universal. Karena walaupun jumlah umat Katolik di Indonesia hanya 3% dan konsisten 3%, nggak pernah berubah, hanya 3% gitu ya. Kami stabil, kami konsisten gitu ya. Adalah walaupun angkanya kecil tapi signifikansinya itu terasa berbuah paling nggak sampai saat ini. Di nasional signifikansinya ya tokoh-tokoh Katolik dari zaman dahulu sampai sekarang, ada pahlawan nasional, ada tokoh-tokoh di pemerintahan. Itu secara konteks dalam masyarakat Indonesia. Tapi dalam konteks gereja universal, saat ini itu banyak gereja-gereja Katolik di seluruh dunia itu pastor-pastornya, pemimpinnya itu berasal dari Indonesia. Dulu kita mengimpor bahasa lainnya, mendatangkan pastor dari negara-negara lain, kini kita tuh banyak menyumbangkan pastor ke negara-negara lain. Jadi ada signifikansi kehadiran umat Katolik dalam konteks Indonesia dan dalam konteks gereja Katolik secara universal. Jadi itu signifikansi yang saya yakin Vatikan melihat posisi strategis Indonesia sebagai miniatur kemajemukan, toleransi, dan peran gereja Katolik Indonesia secara khusus. Indonesia merupakan miniatur kemajemukan. Ini suatu hal yang menarik ya Romo ya. Sebenarnya kemajemukan, keberagaman apa sih yang dipandang Vatikan dari Indonesia? Tentu saja Indonesia sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Muslim terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia, 87-88%, tapi menganut asas demokratis, lalu kemudian dengan dasar negara Pancasila, UUD 45, yang menjamin keberagaman di Indonesia. Dan kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Ibu ke katedral itu setiap kali ada tamu dari luar negeri, kita pasti tunjukin inilah pemersatu bangsa, Garuda Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu kebajemukan yang dijaga di Indonesia. Lepas dari aneka percikan-percikan, letupan-letupan kecil yang terjadi di beberapa tempat. Bicara soal letupan-letupan tadi,
misi dan isu apa yang nantinya akan dibawa oleh Paus Fransiskus? Paus Fransiskus pasti dalam bahasa, saya menggunakan dua bahasa ya. Pertama dalam bahasa Gereja Katolik, Paus Fransiskus mengajak anak-anaknya, yaitu umat Katolik, untuk setia pada yang namanya tugas mewartakan Injil. Ini bahasa umat Katolik. Bahasa lainnya mewartakan ini adalah mewartakan kasih kebaikan Tuhan. Artinya ini bahasa universal. Jadi misi ini yang mau dibawa, ketika mewartakan kisah kebaikan Tuhan, maka misi yang mau dibawa adalah marilah kita sungguh-sungguh menjunjung tinggi kemanusiaan, marilah kita bersama-sama berkolaborasi, marilah kita bersama-sama lepas dari semua perbedaan yang kita punya, suku, agama, bahasa, ini membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk semua. Itulah yang saya yakin menjadi misi Paus Fransiskus sebagai kepala negara dan sebagai kepala gereja, mau berkolaborasi, mengingatkan anak-anaknya, mengunjungi anak-anaknya, dan untuk umat yang beragama lain, mengunjungi sahabat-sahabatnya, untuk bersama-sama kita berkolaborasi, memuliakan Tuhan dengan hidup bersaudara. Karena temanya kan di kunjungan Paus Fransiskus kali ini adalah faith, fraternity, and compassion. Kita semakin beriman dengan cara yang masing-masing unik. Kalau orang beriman itu seharusnya sudah semakin bersaudara. Orang beriman kalau hasilnya bermusuhan itu bukan beriman, itu distorsi iman itu ya. Jadi orang beriman pasti bersaudara dengan siapapun. Dan akhirnya ketika persaudaraan itu menghasilkan yang namanya bela rasa kepada sesama, terutama yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Jadi ini adalah ajakan berkolaborasi demi kebaikan semua orang, kemanusiaan, yang dalam bahasa Gereja Katolik adalah mewartakan kisah Tuhan. Kolaborasi bukan hanya mengunjungi anak-anaknya, tapi juga mengunjungi saudara-saudaranya. Sahabat-sahabatnya. Berarti nanti akan membawa dampak besar juga berarti ya terhadap toleransi yang ada di Indonesia dengan keberagaman agama kita. Itu yang kita harapkan, itu yang sangat kita harapkan. Sederhana misalnya Paus punya acara mengunjungi sahabat-sahabat para pemimpin lintas agama di Istiqlal. Ini istimewa. Nanti bukan hanya umat Islam saja yang datang. Itu pemimpin lintas agama. Berarti dari berbagai agama di Indonesia. Dari berbagai agama di Indonesia, dan itu berada dalam domain sebagai pihak pengundang, yaitu pengelola Masjid Istiqlal, dan juga dalam koordinasi dengan Kementerian Agama. Jadi kami berdiskusi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan intens dengan sahabat kami, tetangga kami, para pengelola Masjid Istiqlal, dan animonya sangat luar biasa. Sambutannya sangat luar biasa. Mereka di satu sisi di Istiqlal Paus akan hadir menyapa sahabat-sahabatnya. Lalu ada tempat lain yang disediakan dengan videotron karena memang animonya luar biasa untuk yang namanya hadir di dalam acara perjumpaan lintas agama tersebut. Dan ini adalah sebuah pengakuan buat saya, pengakuan dari Paus Fransiskus terhadap keunikan Indonesia, keberagaman Indonesia, dan yang mengunjungi Masjid Istiqlal, masjid yang artinya kemerdekaan, Istiqlal gitu ya. Lalu kemudian memberikan kunjungan persaudaraan gitu ya. Ini kunjungan persaudaraan kepada sahabat-sahabatnya. Karena di Indonesia kan sederhana. Indonesia tuh pemimpin agama perannya masih sangat signifikan. Karena pemimpin agama tuh punya pengaruh dan punya pengikut. Mungkin berbeda dengan konteks negara lain, tapi Indonesia pemimpin agama pasti punya pengaruh dan punya pengikut. Jika semua pemimpin agama itu punya pengaruh dan pengikut, mempengaruhi secara positif ke arah kebaikan bersama, hasilnya akan luar biasa. Berkolaborasi demi tujuan yang sama. Kita berbeda dalam banyak hal, kita berbeda dalam kitab suci, tradisi, ajaran, kekayaan-kekayaan lainnya. Tapi kita punya yang namanya keprihatinan yang sama. Kita punya masalah kemanusiaan, kita punya masalah kemiskinan, kita punya masalah lingkungan hidup. Kalau kita bisa berkolaborasi, yuk kita berbeda, tapi kita sama-sama punya pengikut, kita sama-sama pingin dunia yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan itu persaudaraan tersebut menghasilkan buah yang baik untuk kemanusiaan. Tapi yang jelas di tanggal 5 September nanti akan ada Misa Ekaristi yang akan dihadiri lebih dari 80.000 umat Katolik. Tentunya ini akan menjadi suatu agenda yang ditunggu-tunggu pastinya. Seperti apa teknisnya? Nanti bisa dijawab Romo Ulun setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News Spesial Dialog Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.
pagi dengan suasana hati baik, siap memenangi hari dan dengan semangat untuk menyapa Selamat Pagi Indonesia. Kami siap hari ini. Masih di Prime Time News spesial dialog kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, pemirsa. Selama 4 hari 3 malam, nanti Paus akan berada di Indonesia mengikuti serangkaian agenda. Ada hal yang berbeda mungkin, Romo, dibandingkan kunjungan-kunjungan negara lainnya? Ya, tadi kita sudah sebutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal, itu sesuatu yang istimewa. Yang pasti kunjungan yang pasti terjadi adalah kunjungan dengan kepada Kepala Negara Indonesia, Presiden Joko Widodo di Istana. Lalu kemudian perjumpaan dengan para biarawan-biarawati, imam, suster, bruder, seminaris di gereja katedral, yang sayangnya itu katedral itu hanya bisa memuat sekitar 800-an orang. Jadi tidak banyak umat ataupun suster, bruder, frater yang akan diundang dalam acara tersebut. Tapi semua undangan sudah didistribusikan. Lalu di katedral, dari katedral Paus akan ke Geraha Pemuda, gedung di belakang katedral, yang ini adalah sebuah saksi sejarah. Karena Geraha Pemuda adalah salah satu tempat yang dipakai dulu untuk Kongres Pemuda menghasilkan Sumpah Pemuda di 1928. Gedung Geraha Pemuda adalah saksi perjuangan kaum-kaum muda bangsa Indonesia menuju kesatuan negara Indonesia. Dan Paus akan mengunjungi tempat tersebut. Di sana dia akan berjumpa dengan kelompok Scholas Occurrentes. Scholas Occurrentes itu artinya the School of Encounter, sekolah perjumpaan. Ini adalah gagasan yang Paus Fransiskus ataupun gerakan yang Paus Fransiskus mulai inisiasi ketika dia menjadi uskup agung di Buenos Aires, Argentina. Lalu Paus juga tadi sudah saya sebutkan berkunjung ke Masjid Istiqlal, memberikan peneguhan, kunjungan persaudaraan, lalu kemudian memberikan semacam speech ataupun pembahasan yang temanya kurang lebih mengenai agama dan kemanusiaan. Bagaimana kita sama-sama mengimplementasikan iman kita demi sesuatu yang mengikat kita bersama, yaitu kemanusiaan. Dan ini sesuatu yang amat sangat indah, karena sederhana ya, di Indonesia, saya mengatakan di Jakarta, di antara Masjid Istiqlal dan katedral itu kan dihubungkan dengan namanya terowongan silaturahmi, silaturahim. Ketika negara-negara di dunia ataupun banyak tempat di dunia itu memberikan tembok pemisah, tembok yang memisahkan, di sini ada terowongan yang menyatukan. Jadi ini adalah sebuah simbol toleransi yang amat sangat dahsyat. Lihat di seluruh dunia ada nggak masjid sama gereja yang dihubungkan dengan tanah hanya satu, yaitu di Indonesia. Ini jadi hal yang menarik nantinya. Ini kebanggaan kita semua gitu ya. Jadi di sana Paus Fransiskus di Istiqlal akan berbicara kurang lebih mengenai bagaimana kita berkolaborasi. Agama itu berupaya untuk meningkatkan kemanusiaan. Lalu kemudian misah dengan umat di GBK yang 86.000 orang itu. Nah, 86.000 orang, tapi saya yakin itu tidak bisa mengakomodir semua umat Katolik di Indonesia pastinya ya, Romo ya, dan hanya by invitation sesuai dengan tiket. Lalu bagaimana persiapannya dan bagaimana dengan umat yang tidak punya tiket? Invitation sudah diberikan, sudah didistribusikan kepada keuskupan-keuskupan seluruh Indonesia, bukan berdasarkan angka yang diberikan panitia, sekali lagi bukan angka yang diberikan panitia, tapi koordinasi antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia. Lalu kemudian ya persiapannya sudah matang. Terima kasih kepada semua pihak yang dengan segala macam cara telah membantu kelancaran persiapan. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada negara yang hadir dari segi keamanan, Pas Pampres, TNI, Polri, dan elemen-elemen terkait. Dari kementerian yang mengatur semuanya, Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Agama ada irisannya, Kominfo juga terlibat dan lain sebagainya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Lalu pengaturan parkir semuanya sudah difinalisasi gitu ya. Dan umat yang hadir kurang lebih 86.000, karena ini satu-satunya mungkin ya di dunia menggunakan 2 stadion, Stadion GBK utama dan Stadion Madia di sampingnya. Stadion Madia itu adalah untuk komunitas pendidikan pertama-tama. Di sana Paus akan keliling memberikan berkat kepada anak-anak, yang anak-anak akan mengibarkan bendera merah putih gitu ya. Menyanyikan lagu Kristus Jaya, Kristus Mulia, gitu. Paus akan keliling. Sesudah itu Paus akan ke Stadion GBK, keliling juga merayakan Ekaristi, dan umat yang di Madia itu akan
merayakan Ekaristi lewat videotron. Total undangan 86.000, tidak termasuk petugas-petugas liturgi. Misalnya putra altar, pembantu misa itu sekitar 1000-an. Jadi roughly tanggal 5 September itu di GBK itu ya umat Katoliknya 90 ribuan gitu ya. Lalu kemudian untuk umat yang tidak dapat tiket, ya umat Katolik di Indonesia 3% dari seluruh total populasi, artinya hampir 10 juta, kan 270 juta, 3% itu hampir 10 juta. Lalu kemudian yang di GBK 86.000, jadi banyak pasti yang nggak datang, yang nggak dapat tiket. Yang nggak dapat tiket saya mau mengatakan dan sudah disosialisasikan, silakan mengikuti kemeriahan ini secara online, misal live streaming. Baik di rumah-rumah, secara khusus di Jakarta, kami sudah mengimbau semua gereja-gereja di Jakarta untuk mengadakan misa online di gereja masing-masing. Sehingga konsentrasi massa itu nggak cuma di GBK, tapi juga disebar ke gereja-gereja. Lalu kemudian untuk yang memang dalam keadaan tidak bisa ke gereja, tidak bisa ke GBK, memang karena tidak dapat tiket, ya silakan mengikutinya kemeriahannya dari rumah masing-masing. Jadi Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia akan menghubungi pihak-pihak terkait di Keuskupan. Inilah link live streaming dari misa tersebut. Membayangkannya aja, jujur saya sudah mulai merinding, Romo. Nanti akan menjadi meriah sekali. Nah, kemudian hal yang tentunya menjadi banyak pertanyaan masyarakat. Bahasa apa nanti yang akan digunakan oleh Paus Fransiskus? Yang pasti bahasa yang menyatukan adalah bahasa kasih. Tapi Paus Fransiskus itu kan bahasa yang dia pakai adalah bahasa Italia dan bahasa Spanyol. Akan ada penerjemahnya tidak nanti ketika saat misa? Ada, tapi bahasa Italia dan Spanyol kan bukan bahasa yang umum di Indonesia ya. Yeah. Jadi kemungkinan besar itu bahasanya itu gabungan dua, bahasa Indonesia dan Latin. Banyak kan Indonesianya. Sementara dua umatnya, kan ada bagian di mana umat berdoa, hanya kurang lebih 5-6 itu adalah berbagai macam bahasa daerah Indonesia. Menggunakan bahasa-bahasa daerah. Lalu ada teks misa, sekarang di zaman digital bisa diunduh di alat komunikasi masing-masing. Lalu ada penerjemah juga yang akan membantu Paus Fransiskus untuk membantu umat menyampaikan apa yang Paus Fransiskus intisarikan dalam homilinya, dalam khotbahnya. Berarti tidak perlu khawatir, nanti para umat tetap bisa mengikuti misa Ekaristi dengan baik tanpa terkendala bahasa ya? Tenang, sudah dipikirkan, ada teksnya bisa di-download, lalu kemudian ada penerjemahan. Oke, Romo Ulun, kedatangan Paus ke Indonesia ini kan bukan sesuatu hal yang rutin begitu ya, suatu hal yang patut kita sambut juga. Kemudian ada pesan tidak, Romo, untuk umat Katolik dan juga umat beragama lainnya di Indonesia saat kedatangan Paus Fransiskus saat ini? Baik, untuk umat Katolik yang pertama, satu, untuk yang mau misa ke GBK, pastikan semua sosialisasi, ketentuan yang sudah diberikan diikuti. Mesti sehat datang ke GBK, karena misalnya jam 5 gerbang pintu masuk ke GBK sudah ditutup jam 3:30. Ini bukan misa mingguan yang dimana orang bisa datang 15 menit sebelumnya. Ya. Ini misa bersejarah. Yang kedua, sekali lagi untuk umat yang tidak mendapatkan tiket, silakan mengikuti kegembiraan misa tersebut secara live streaming, maupun di rumah maupun di gereja-gereja jika mereka berada di Jakarta. Jangan memaksakan diri untuk datang ke GBK tanpa tiket, tanpa gelang masuk, yang nggak bisa masuk begitu. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah seperti diungkapkan oleh Bapak Kardinal, ya, marilah kita menyebut Paus Fransiskus secara fisik. Memang ini adalah kehadiran Bapak yang mengunjungi anak-anaknya dan seorang Paus yang mengunjungi sahabat-sahabatnya. Tapi lebih daripada itu, marilah kita menyambut juga gagasan-gagasannya. Yang semoga sesudah Paus Fransiskus pergi dari Indonesia tanggal 6 September, gagasannya tinggal dan diimplementasikan dalam hidup umat Katolik, sehingga kita menjadi semakin terlibat 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, terima kasih banyak Romo Ulun atas waktunya yang pastinya kami sangat menunggu rangkaian agenda dari Paus Fransiskus di Indonesia. Kita kembali ke studio pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.